Baik, selamat datang kembali di video saya, dimana ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kita telah menginstal Laravel. Nah, di sini kita akan membuat JWT token untuk aplikasi API kita, dimana JWT token adalah sebuah token yang berbentuk string panjang yang sangat random yang gunanya untuk melakukan sistem autentikasi dan pertukaran informasi. Umumnya untuk melakukan login dan di mana kita bisa mengetahui siapa saja yang sudah login. Nah, sebelum kita membuat JWT-nya, terlebih dahulu kita membuat database-nya dan menyambungkannya ke dalam Laravel kita. Karena kita akan membuat database, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Langsung saja kita ke admin, itu localhost dan PHP admin. Klik new. Di sini kita buat API saja. Oke, di sini database-nya sudah selesai kita buat dengan nama API. Selanjutnya kita masuk ke dalam .env. Di sini adalah tempat dimana kita menyambungkan database kita dengan project kita. Kita buat saja namanya sesuai dengan database yang sudah kita buat, itu API. Nah, setelah kita menyambungkan database-nya, jangan lupa membuat migration. Karena di dalam database yang baru saja kita buat masih tidak ada tabel di sini. Nah, kita akan mengisinya dengan menggunakan PHP artisan migrate di dalam terminal. Oke, migrate-nya sudah selesai kita buat. Oke, kita ingin memeriksanya. Kita dapat kembali ke localhost dan merefresh. Nah, di sini sudah termigrate, itu ada file jobs, migration, password reset, dan juga user. Nah, nanti di user ini kita akan membuat JWT tokennya. Di sini. Langsung saja kita masuk ke dalam Laravel JWT atau JWT out, jwtout.com. Ini merupakan web JWT tokennya. Nah, di web ini sudah tersedia semua, mulai dari langkah-langkah kita membuat webnya hingga modelnya, rootnya, dan juga controllernya sudah tersedia semua di sini dengan lengkap. Nah, jadi di sini sudah ada semua. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menginstal Composer Require Daemon JWT out. Kita bisa kopikan saja. Jadi di sini kita menginstal JWT-nya di dalam komposer kita. Baik, di sini komposernya sudah selesai terinstal. Kembali lagi ke web untuk melihat langkah selanjutnya. Yang add service provider ini tidak perlu kita lakukan karena ini khusus Laravel 5,4. Selanjutnya kita publish the config. Jadi di sini kita akan membuat script di dalam config. Bisa kita lihat di config masih belum ada file JWT. Kita pastekan saja. Ini akan mengkopikan file JWT. Nah, ini sudah berhasil di copy.
balik lagi ke web. Selanjutnya kita akan jalankan PHP Artisan JWT Script. Kita kopikan saja. Jadi nanti di file env ini akan ditambahkan scriptnya dari JWT. Oke, JWT scriptnya sudah ditambahkan di dalam env. Balik lagi ke general key. Ini untuk main. Oke. Selanjutnya kita ke quick start. Nah, di sini kita akan membuat model, route, dan juga controller. Jadi pertama-tama kita akan tambahkan use daemon JWT out control JWT subject. Ini bisa kita kopikan saja. Di model user. Ini saja kita kopikan di sini. Jangan lupa membuat implement JWT subject. Nah, ini juga kita kopikan di bagian paling bawah dari model. Di bagian sini kita bisa save. Selanjutnya kita masuk ke dalam config outguard, yaitu file config ini ada di dalam folder config dan juga dengan file out.php. Nanti di situ kita akan menggantikan guardnya menjadi API dan juga nanti di drive-nya JWT. Tadi di config dan file out. Defaultnya bisa kita ganti menjadi API dan juga di sini kita ganti menjadi token JWT. Oke, bisa kita simpan. Langkah selanjutnya itu kita membuat route-nya itu di dalam API PHP. Ini bisa kita langsung kopikan saja, masuk ke dalam route. API. Kita langsung save. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat controllernya. Ini bisa kita langsung kopikan saja, jalankan di dalam terminal. Seperti biasa kita membuat controller. Oke, controllernya sudah selesai dibuat, itu di dalam app, HTTP, dan controllers. Di sini sudah ada controllernya dengan nama out controller. Selanjutnya kita isi file controller yang sudah kita buat. Kita bisa langsung kopikan saja dari sini, karena ini semua juga sudah standar.
langsung pastekan saja. Kita simpan. Oke, semuanya sudah kita buat, tinggal kita mengisi data user menggunakan Tinker di terminal. Nah, untuk menggunakan Tinker, kita terlebih dahulu menginstal Composer Tinkernya dengan cara mengetik Composer require Laravel /Tinker. Oke, di sini sudah selesai. Kita lihat tidak ada error. Oke, kita lanjut. Lalu kita akan menggunakan Tinkernya dengan cara mengetik php artisan Tinker. Jadi Tinker ini adalah cara lain untuk mengisi data ke dalam tabel user. Kita ketik di mana modelnya terletak, itu di dalam folder app. Masuk ke dalam models, folder models, lalu nama modelsnya yaitu user. Selanjutnya kita buat create, karena di sini kita akan membuat data. Kita buat dengan nama Mira. Email. Selanjutnya itu password. Dan passwordnya ini menggunakan decrypt. Kita buat saja passwordnya seperti itu. Oke, ada sintaks yang kurang. Di sini kita kurang menambahkan tanda panah. Jadi di sini datanya sudah masuk ke dalam tabel user. Jika kita lihat di tabel user, kita refresh. Oke, datanya sudah ada dengan nama Mira, email mira@gmail, dan passwordnya diacak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan login dan juga mendapatkan token JWT-nya. Itu di sini saya menggunakan Postman. Kita tambahkan. Oke, kita dapatkan linknya terlebih dahulu. Itu dengan menjalankan PHP Artisan Serve. Oke, ini bisa kita kopikan dan paste di Postman. Kita pastekan saja di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan post. Kenapa kita menggunakan post? Karena di route kita
menggunakan post di sini. Jadi nanti di Postman kita mengisi standar dengan post, standar, dan rootnya yaitu API out, karena out ini merupakan prefixnya, dan langsung ke dalam login, function login. Kita ke body dan form data, itu buat email dan juga password. Kenapa yang kita masukkan email dan password? Karena di out sudah ada function login, dimana yang akan kita request adalah email dan password. Seperti itu. Di sini kita buat email yang sudah kita buat di dalam Tinker sebelumnya dengan nama Mira. Mira @gmail.com, dan juga passwordnya 1, 2, dan 5. Kita sudah save semua, langsung kita send atau kirim. Out controller does not exist in file. Out controllernya. Oh, di sini dia tidak terbaca karena Laravelnya sudah yang terbaru, dan di sini kita harus mengetik di mana out controller ini berada, itu di dalam app, HTTP, dan juga nanti controllers. Jadi kita harus mengetikkan itu di dalam rootnya. Pertama yaitu app slash dan nama controllersnya, dan diikuti dengan function login. Ini bisa langsung kita kopikan saja. Nah, di sini sudah berhasil melakukan login, dan saat kita melakukan login, kita akan mendapatkan token. JWT-nya. Ini adalah contoh dari token JWT, di mana tokennya itu adalah berbentuk string panjang dan random. Selanjutnya kita akan mencari siapa pemilik dari token yang sudah kita dapat. Kita buat di sini post. Di sini kita akan membuat me dari function yang ada di out controller. Login. Di sini ada me. Jadi kita akan menggunakan me. Ini bisa kita kopikan saja, karena me itu juga masih di dalam root API dan prefix out. Cuman kita akan mengganti menjadi function me. Nah, untuk menggunakan me,
kita masih menggunakan pause, dan di sini kita buat di headers. Nah, di headers ini kita masukkan key-nya yaitu accept dan juga content type. Nah, accept dan content type ini kita pakai application/json. Begitu juga dengan content type-nya. Yang terakhir itu kita masukkan authorization. Ini kita ketik saja bearer. Nah, selanjutnya yaitu kita kopikan token yang kita sudah dapati di dalam login tadi. Nah, tujuannya dari Mi ini untuk mengetahui siapa pemilik token ini. Jadi nanti jika kita send token ini akan muncul data yang ada dari tabel user. Kirim unauthorization. Oke, di sini tidak keluar data. Kita coba ulangi. Oke, ternyata tokennya tidak semua yang kita copy, jadi tokennya salah kita masukkan. Oke, kita ulangi. Oke, kita send kembali. Nah, di sini telah tampil yang pemilik token yang sudah login tadi itu dengan nama Mira, email mira@gmail.com, seperti itu. Jadi itulah fungsi dari Mi, itu mengetahui siapa pemilik token. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan function refresh dari out controller. Itu di sini. Oke, kita gunakan yang sama. Refresh juga masih menggunakan pause. Kita kopikan saja karena masih di dalam root API, cuman fungsinya yang berbeda, itu refresh. Nah, di refresh ini kita juga masih menggunakan header dan juga kayaknya juga sama, ada accept, content type, authorization, dan juga bearer. Nah, di bearer ini kita tambahkan token kita dapati dari login juga. Nah, tujuan dari refresh ini adalah untuk mendapatkan token yang baru, dan token yang lama otomatis tidak dapat digunakan kembali. Jadi jika kita jalankan yang Mi, yang di function Mi, tokennya masih bisa dijalankan atau tokennya masih berlaku. Dan jika kita menjalankan atau send yang refresh, nah di sini kita sudah mendapatkan token yang baru. Nah, di mana jika kita jalankan yang Mi, token yang masih menggunakan token lama dan dia tidak akan terbaca atau authenticate, karena token yang lama sudah diganti dengan token yang baru. Dan pastinya token yang baru ini bisa digunakan. Kita paste di bearer. Oke, paste. Maka datanya akan terbaca kembali dengan menggunakan token yang baru. Itulah fungsi dari
refresh. Selanjutnya yang terakhir yaitu function logout. Nah, jadi di sini nanti kita akan meng-logout user yang sudah login. Bisa kita duplicate saja. Masih menggunakan pause, dan di sini fungsinya itu logout. Masih sama menggunakan header. Ini semua masih sama. Dan tokennya juga masih yang terbaru. Kita send. Karena tokennya masih yang lama, kita kopikan token yang terbaru. Jadi nanti jika kita log out, user dengan nama Mira yang sudah login sebelumnya akan terlog out. Jadi di sini successful logout. Nah, jika kita menjalankan ini, dia akan mengirimkan authenticate. Jadi seperti itu cara menggunakan atau membuat JWT token di aplikasi API. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.